juga. Kalau kemudian menurut penjadian beliau, mungkin dari terus dulu, kira-kira menjadinya sikap sosial anak itu karena apa itu? Ya, saya di sini kan insya Allah sudah 37 tahun. Perbedaan itu sangat-sangat menyokok dibandingkan awal-awal saya mengajar dengan pada saat ini. Kalau saya lihat dan saya amati, mengapa sikap moral anak kita itu rendah? Itu yang satu adalah karena gadget. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak dan tidak bagus. Ditambah lagi anak dipegangi sendiri gadget oleh orang tua. Nah ini karena apa? Rendahnya pengetahuan orang tua. Bagaimana sih dia supaya bisa mengontrol anaknya itu, mereka hanya memberi saja tapi tidak dikontrol penggunaan gadgetnya. Ini sangat berpengaruh sekali. Ditambah lagi lingkungannya. Sudah orang tua ini maksudnya begini, oh wes anak saya mengikuti perkembangan zaman, tak kasih gadget biar anak saya mungkin perasaan beliau-beliaunya itu anak itu biar bisa mengikuti perkembangan zaman, begitu mungkin, tapi tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol yang bagus. Yang kedua, rendahnya pendidikan orang tua. Kita tidak bisa memungkiri itu, bahwa di lingkungan kita itu, mohon maaf, wali murid kita itu rendah akan pengetahuan pendidikan. Yang penting mereka hanya begini saja, pokoknya anak saya sekolah. Untuk selanjutnya dia bagaimana, insya Allah mereka tidak paham. Karena apa, di mindset beliaunya itu hanya saya itu bekerja, sedangkan pendidikan pure dipasrahkan kepada guru, gitu saja. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, lingkungan kita ini tidak baik-baik saja dengan segala macam pengaruh buruk yang ada di lingkungan kita, itu sangat berpengaruh pada moral anak. Ya, ditambah lagi yaitu tadi pengawasan orang tua yang masih kurang, anak dibiarkan begitu saja karena orang tua itu tadi sibuk mencari nafkah, mencari makan, sehingga dia lupa bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi kasihan anak-anak kita itu. Ya, terima kasih. Kalau menurut panjenengan Pak Rahman? Menurut saya rendahnya sikap sosial anak-anak itu adalah faktor eksternal, ada faktor eksternal tadi yang sudah disampaikan oleh Terus, yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan perkembangan di luar dan sebagainya, itu sangat membawa pengaruh yang besar pada anak. Yang kedua mungkin juga kalau kita sebagai seorang guru itu kita bermuhasabah diri. Ada sesuatu hal yang mungkin yang kita sampaikan kepada siswa kita masih ada yang kurang kooperatif dalam memberikan pelajaran, memberikan teladan dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut panjenengan dari masalah yang sudah kita temukan ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai solusinya yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan sikap sosial mereka supaya baik dengan sesamanya, khususnya dengan temannya? Kalau menurut saya yang pertama yang harus dilakukan yaitu kolaborasi dengan orang tua. Sehingga kalau kita bisa bekerjasama dengan baik dengan orang tua, terus ada istilahnya kalau program sekolah parenting dan sebagainya, kita bisa sekiranya bagaimana antara orang tua dan guru bersinergi untuk mencetak siswa-siswi yang lebih baik untuk depan. Kira seperti itu kalau menurut saya. Ini sama sih, sekolah harus membuat program yang lebih banyak, seperti yang dikatakan Pak Rahman tadi, parenting yaitu kerjasama antara orang tua dengan guru itu harus benar-benar diperbanyak. Ditambah lagi mungkin karena eranya sekarang kan sudah digital ya. Nah mungkin bisa sih diajukan ke dinas supaya apa, dinas juga memberikan parenting pada orang tua. Yang selama ini kan yang diuber-uber, maksudnya istilah yang harus memberikan contoh kan hanya guru saja. Sedangkan dinas tidak menyentuh kepada orang tua. Nah tidak, harusnya kalau memang ingin mencetak generasi yang baik, itu tadi jangan memberikan wadah kepada wali murid yang hanya bisanya menuntut saja. Selama ini kan seolah-olah wali murid diberi leluasa memberikan tuntutan dia tanpa melihat permasalahan yang ada. Mereka hanya
anakku kenapa begini, anakku kenapa begini. Sementara beliaunya sendiri, si wali murid ini tidak mau tahu tugas beliaunya bagaimana. Sementara ini pasrah lompokan lah katakanlah memang gak guru. Nah ini saya mohon maaf, mungkin dengan pemerintahan yang baru ini, dengan masih bau-bauan nih pemerintahan baru ini, semoga semuanya bisa tersentuh. Karena memang era digital itu kan kalau nggak kerjasama, kalau zaman dulu kita marah kepada siswa itu biasa, tapi sekarang kalau kita marah jadi masalah. Akhirnya guru ini menengahi bahasa Arab. Kira seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak bagus untuk generasi. Saya kira itu. Jadi bersinergi semua. Terima kasih Bapak dan Ibu Gurus dan Pak Oman atas waktunya, atas kesediaannya menolak tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.